Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah kami mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami akan mau memulai ibadah. Berkati ibadah di awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati yang sakit disembuhkan. Berkati juga Cici guru gereja, dan berkati teman-teman yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akhirnya kembali lagi di hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Dan sekarang semuanya bangkit berdiri di tempat. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Katakan bersama-sama ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Katakan ah. Sekali lagi. Bam 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 bam. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan adik-adik, sama-sama hari ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kesungguhan hati. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
puji Tuhan kau masih memberi kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cici Koko yang menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini Cici akan mengajak kalian semua untuk kita belajar sama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah tentang tubuhku adalah bait Allah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat semua di layar kalian, ada tulisan yang mengatakan anak muda harus menjaga hidupnya sebagai bait Allah. Apa maksudnya? Yuk kita sama-sama buka di 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, kita buka sama-sama ya Alkitab kita. Di situ firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, untuk kita bisa tahu tentang ayat ini, kita perlu tahu tentang definisi bait Allah. Bait Allah merupakan tempat yang tidak asing dalam kehidupan dan peribadahan bangsa Israel. Bait Allah selaku tempat religius memiliki makna dan nilai tersendiri sebagai rumah Allah. Kalau disebutnya rumah Allah, berarti itu adalah tempat di mana Allah hadir dan berkenan diam di dalam sebuah bangunan buatan manusia. Orang-orang Yahudi sangat menghormati bait Allah karena di sanalah pusat segala upacara religius dilakukan. Di bait Allah pula mereka mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Bait Allah juga menjadi tempat pertemuan bagi mereka, tempat pengajaran, dan bahkan tempat pertukaran informasi dan pengetahuan. Begitu banyak aktivitas yang fundamental dilakukan di bait Allah. Dari definisi bait Allah tadi, kita masuk ke dalam perjanjian baru yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bait Allah itu bukan cuma sekedar tempat atau bangunan buatan manusia, melainkan tubuh kita. Yes, tubuh anak-anak Tuhan. Ci, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana bisa tubuh kita disebut sebagai bait Allah? Apakah itu artinya tubuh kita ditinggali oleh Allah? Apakah itu artinya tubuh kita merupakan rumah Allah? Ya, tentu saja bisa tubuh kita disebut sebagai bait Allah. Bagaimana bisa terjadi? Itu terjadi ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita dan hidup kita mulai saat itu bukan lagi milik kita lagi. Karena hidup kita menjadi bait Allah atau tempat kediaman Allah. Maka dari itu kids, kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi hidup menurut daging atau keinginan kita sendiri. Karena tubuh kita adalah bait Allah, maka Roh Allah diam di dalam hati kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah, kita harus menjaga tubuh dan hati kita agar tidak jatuh dalam dosa. Jika kita menjaga kekudusan tubuh kita sebagai bait Allah, maka Roh Kudus akan kerasan. Artinya, akan betah tinggal di dalam hidup kita. Nah, supaya lebih jelas nih, Cici akan analogikan seperti ini. Bayangkan sekarang semua di hadapan kalian ada dua pilihan bentuk rumah. Nah, sekarang Cici tanya, kalian ingin tinggal di rumah yang seperti apa? Apakah rumah tipe A? Rumah tipe A ini adalah kondisinya luas, penerangan lampunya banyak, wah cahaya matahari masuk, ya kan? Jendela atau ventilasi udaranya bagus, jadi nggak pengap. Pemilihan warna temboknya juga cerah. Dan tentu saja ini yang paling utama, dalam keadaan bersih dan rapi. Oke, itu rumah tipe A. Nah, sekarang coba kita lihat ke rumah tipe B. Rumah tipe B ini berlawanan banget dengan rumah tipe A. Kondisi rumahnya tidak terawat, minim penerangan, bahkan dalam kondisi yang gelap. Ventilasi udaranya tidak cukup sehingga ketika kita menghirup nafas pun sepertinya kita bisa kehabisan napas sih di sana.
Terus saat kita lihat nih ke sekelilingnya, wah banyak sampah, baik di dalam maupun di luar rumah. Pokoknya seperti rumah yang tidak terawat, mungkin bisa dianggap sebagai rumah hantu kali ya. Nah, coba bisa dilihat perbedaannya? Kalian mau tinggal di rumah yang seperti apa? Tentu saja, pasti semua pengen tinggal di rumah tipe A, ya kan? Rumah tipe A itu memang adalah rumah dengan tipe yang ideal. Sangat baik untuk kita menetap, untuk kita beraktivitas, bahkan untuk kita bisa bertumbuh di sana dengan baik. Baik secara fisik, psikis, mental, dan jiwa. Ya. Begitupun dengan roh Allah adik-adik. Ya, tadi kan kalau kita bayangkan rumah itu sekarang adalah tubuh kita nih. Ya kan? Karena kan tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh roh Allah, dan kita menginginkan roh Allah tinggal di dalam kita, bukan yang cuma sekedar bertamu, tapi benar-benar tinggal menetap di dalam diri kita, berarti bukankah sudah seharusnya dan bukankah sudah semestinya kita perlu merawat tubuh kita, kita perlu merawat bait Allah, yaitu tubuh kita, agar cocok sebagai tempat kediaman yang sehat bagi roh Allah. Sehat di sini artinya kita perlu secara sadar menjaga tubuh, hati, dan pikiran kita agar tidak jatuh dalam dosa. Roh Kudus atau roh Allah akan selalu bertentangan dengan yang namanya dosa, adik-adik. Dua hal ini nggak akan bisa tinggal di satu tempat yang sama. Either kamu pilih Roh Kudus yang menetap dan kita tidak akan berbuat dosa lagi, atau justru kita mau terus tinggal di dalam dosa, nggak mau berubah, nggak mau bertobat, dan ya akibatnya kita kehilangan Roh Kudus. Pilih yang mana? Ya kan? Itu sekarang adalah masing-masing pilihan dari adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya Cici akan cerita ada satu tokoh Alkitab, bagaimana dia juga adalah seseorang yang sebenarnya dikhususkan nih, tubuhnya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, pada akhirnya roh Allah meninggalkan dia. Nah, kalian pasti tahu cerita tentang Simson, ya kan? Nah, Simson adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan penjajah mereka, yaitu orang-orang Filistin. Proses kelahiran Simson sangat spesial. Ibunya Simson harus menjaga kandungannya dengan berbagai ketentuan khusus, dengan berbagai syarat yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan juga memerintahkan bahwa ada satu hal yang istimewa dari tubuh Simson yang harus dijaga. Yaitu apa? Kita semua udah tahu ya, rambutnya harus tetap panjang atau tidak boleh kena alat cukur. Betul ya. Setelah lahir dan menjadi besar, Tuhan memberkati Simson dan mempersiapkan dia untuk tugas khususnya. Apa tugas khususnya? Ya, tentu saja dengan kekuatan yang besar karena roh Allah tinggal di dalam dia. Tugasnya Simson adalah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Simson menjadi sangat kuat, lebih kuat dari manusia biasanya. Dia mulai mengadakan perlawanan, mengalahkan dan membunuh bangsa Filistin. Namun, setelah beranjak dewasa, dia tidak menjaga hidupnya dan tubuhnya bagi Tuhan. Dia mulai membawa tubuhnya melakukan kesenangan dan keinginannya sendiri. Dia mulai bergaul bahkan menikahi seorang perempuan Filistin di Timna hanya karena dia menyukainya. Simson juga makan dan minum dengan musuh bangsanya. Orang tua Simson apakah tinggal diam? Oh, tentu saja tidak. Orang tua Simson telah mengingatkan Simson agar tidak bergaul dengan orang Filistin. Namun, Simson mengabaikan teguran Tuhan melalui orang tuanya. Ia tetap membawa tubuhnya untuk bergaul dengan orang Filistin dan turut serta dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak baik, seperti pesta pora. Kemudian Simson juga menyukai perempuan lain yang bernama Delila. Namun akhirnya, Simson menyerahkan hal yang seharusnya sangat ia jaga dari tubuhnya, yaitu rambutnya pada Delila.
Delila dibayar oleh orang Filistin, kemudian memotong rambut Simson, dan seketika itu pula seperti yang kita ketahui, kekuatan Simson hilang karena roh Allah lari daripadanya. Simson ditangkap dengan mudah dan dicungkil kedua matanya oleh orang Filistin. Orang Filistin memaksa Simson bekerja sebagai penggiling di penjara. Namun, akhirnya Simson bertobat dari kesalahannya, dari ketidaktaatannya pada Tuhan. Dan dengan kekuatan terakhir yang diberikan Tuhan, Simson pun merubuhkan kuil Dagon bersama ribuan orang Filistin yang mati bersama di dalamnya. Begitu tragis akhir hidup Simson, mengingat banyak hal yang masih bisa dia lakukan bagi Allah, bagi bangsanya, jika saja ia tidak menyerahkan anggota tubuhnya untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Dari kisah Simson, ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia di kayu salib. Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang dosa manusia dengan darahnya. Oleh karena itu, sebenarnya hidup kita, tubuh kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus, Yesus tinggal di dalam hidup kita sebagai Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan atau Tuan, pemilik kehidupan kita, pemilik tubuh kita. Sehingga hidup kita, tubuh kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Tuhan. Dan sudah sewajarnya kalau kita adalah kepemilikan Tuhan, kita perlu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sama seperti Simson yang sudah dikhususkan, lahir, dijaga dengan baik untuk memuliakan Tuhan, tapi pada akhirnya justru dia lari dari panggilannya. Dia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Akhirnya, ending kehidupannya sangat tragis. Tentu saja kita tidak mau kan hidup kita berakhir dengan tragis seperti Simson. Ya, untuk itu adik-adik kita perlu mengakui Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, pemilik tubuh kita, dan kita perlu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, hal yang kedua, kita belajar dari kisah Simson. Jika kita menjaga hidup kita sebagaimana kita adalah tempat kediaman Allah, tentunya Roh Kudus akan memerintah dalam hati kita untuk menuntun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Tentu saja, semua pekerjaan itu pastinya menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Jadi, jangan kaget adik-adik, kalau ada banyak orang yang akan datang kepada kita, untuk apa? Sekedar sharing, bertukar informasi, ingin didoakan, membutuhkan teman atau hal positif lainnya dari kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab kita menghasilkan buah roh. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau menjaga hidup kita sebagai tempat kediaman Allah, maka sudah pasti roh Allah akan lari daripada kita, roh Allah akan meninggalkan kita. Karena kita lebih memilih menjalankan keinginan daging kita. Contohnya apa? Sekalipun nih kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus, sudah bertobat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita jarang atau bahkan tidak pernah WPDA. Kita malas berdoa, malas memuji, malas menyembah Tuhan. Lalu kita mengotori pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan yang melibatkan anggota tubuh kita dengan berbagai tindakan cela. Hal-hal yang seperti itu tentu saja akan membuat Roh Kudus tidak betah adik-adik untuk tinggal dalam hidup kita. Kita sedang membuat Roh Kudus tidak nyaman untuk tinggal dalam hidup kita. Nah, jadi kalau sekarang adik-adik sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan menyadari ada
tindakan-tindakan atau pikiran saya, perbuatan saya, perkataan saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang tercela, hari ini adik-adik bisa minta ampun sama Tuhan, bisa minta maaf sama Tuhan, dan mengundang Tuhan untuk kembali masuk dalam hidup adik-adik. Sehingga tubuh kalian dipimpin oleh Tuhan, tubuh kalian adalah bait sucinya Tuhan, tubuh kalian menjadi tempat kediamannya Tuhan. Kids, untuk membangun bait Allah, syarat utamanya adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita digerakkan oleh kasih kepada Tuhan, maka kita pastinya akan mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun tubuh kita sebagai baitnya, yaitu membangun kerohanian kita. Jadi hari ini Cici mengajak kalian semua untuk kita sama-sama, kalau kita memiliki dosa, kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan kita mengundang Tuhan untuk masuk memimpin kehidupan kita dari hari ke sehari. Dan kita juga mau dibentuk kerohanian kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui doa yang kita panjatkan, dan melalui ibadah-ibadah setiap minggunya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita hafalkan dan kita lakukan ya teman-teman. Dan adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, Cici ingin mengajak kalian semua untuk merespon firman Tuhan ini dengan hati yang benar, pikiran yang benar. Untuk itu kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, dan kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk adik-adik yang ingin menjadi pelaku firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau bagikan pada pagi hari ini kepada setiap adik-adik Madia dimanapun mereka berada. Tuhan, dari firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari hari ini, kami akhirnya tahu bahwa bait Allah bukanlah sekedar bangunan buatan manusia, tapi bait Allah yang hidup itu adalah tubuh kami sendiri, hidup kami sendiri, anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu, pada pagi hari ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu Tuhan berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan tubuh kami, kehidupan kami, hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk menjadi bait suci-Mu Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa untuk jadi terang-Mu dimanapun kami ada, dimanapun kami ditempatkan. Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu kami masih sulit untuk mengenyahkan setiap keinginan daging kami. Kami masih dikuasai oleh setiap keinginan yang bertentangan dengan firman-Mu. Tapi Tuhan, pada hari ini kami mau belajar, kami mau bertobat, kami mau minta ampun di hadapan-Mu Tuhan jika kami masih hidup di dalam dosa. Untuk itu, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kami datang kepadamu, kami tidak akan sia-siakan waktu yang berharga ini. Kami mau Tuhan, untuk waktu-waktu kedepannya, mau hidup sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Tuhan, kami mau rajin untuk berdoa, rajin untuk beribadah, rajin untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan bahkan bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin mereka mengalami kendala, mungkin mereka mengalami masalah dalam kehidupan. Kami nggak tahu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan
untuk mereka bisa menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendampingi setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga yang akan menguduskan mereka, sebab mereka adalah bait suci-Mu sendiri Tuhan. Berdiamlah Roh Kudus di dalam hidup mereka. Berdiamlah Roh Kudus, pimpinlah mereka Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dalam setiap langkah demi langkah yang mereka ambil Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang bergantung dan menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kami dengar hari ini dan kami akan lakukan untuk hidup kami selanjutnya. Berkatilah Tuhan dimanapun anak-anak Madiel berada dan pertemukan kembali Tuhan untuk di ibadah minggu yang akan datang. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah surgawi turun atas kehidupan mereka dan setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan biarlah komitmen ini menjadi janji, menjadi fondasi untuk kami melangkah dalam kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu se-GSDA, LiveKid akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos LiveKid paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook LiveKid, serta subscribe YouTube channel LiveKid ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas LiveKid, yuk segera menghubungi LiveKid. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, masih tetap semangat ya. Nah, selanjutnya Cici Mika akan bagiin untuk pengumuman di minggu ini. Yang pertama, Cici Mika mau ingetin, di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi seperti biasa di YouTube channel LiveKids. Jangan lupa saksikan ya. Nah, untuk berikutnya, lomba foto Father's Day masih ditunggu sampai jam 5 hari ini. Jadi untuk link Twibbon juga ada di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Ayo ekspresikan sayang kalian ke papa kalian ya adik-adik. Dan untuk pemenangnya akan diumumkan di ibadah minggu depan. Nah, jangan lupa juga nih, di minggu depan kita akan ada kemadia ya adik-adik, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan pasti akan seru banget nih acaranya. Jadi pastikan untuk adik-adik
sudah mendaftarkan diri dan ikut terus info-info selengkapnya di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Oke, itu aja untuk pengumuman di minggu ini. Tetap dalam keadaan yang sehat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.